Oke, saya akan mereview perbedaan antara las mic non glass dan las MMA. Untuk watt sama 450, untuk sistem kerjanya sama kayak las listrik biasa, cuma bedanya kawatnya lebih kecil kalau untuk las mic-nya. Kalau untuk las listriknya lebih besar. Ini kawat ukuran 2 mili dan ini kawat ukuran 1 mili. Cuma ini juga bisa kalau mau dipakai untuk las listrik MMA, karena di sini ada dua modul untuk las mic dan yang atas ini untuk las MMA. Di sini ada tombol untuk pindah channelnya. Yang atas untuk las MMA dan yang bawah untuk las mic. Untuk penggunaan las listriknya, kita pindah indikatornya di atas, lalu kita lepas setang las mic-nya, kita pasang setang las listriknya. Nanti sudah dibawa satu paket pembelian las mic ini, nanti sudah dibawakan setang las mic dan dibawakan juga setang las listriknya. Dapat dua setang sama kabel sama masa. Untuk perbedaan harga selisih 2 kali ya. Kalau ini kisaran 1.300.000-an. Kalau yang ini kisaran 500 sampai 600 ya. Kalau di tempat saya ini 550 sampai 600 ya, udah baru. Kalau ini 1.300.000-an. Untuk perbedaan dan kelebihannya, kalau untuk las mic ini kelebihannya untuk plat tipis, ukuran antara 07, 08, 09 itu enak, tidak mudah jebol. Untuk penyatingan ampere 09, 08 itu di 35 sampai 55 sudah enak. Untuk pengerjaan pagar, trales sama kanopi enak, cuma tidak enaknya di setang kabelnya pendek. Cuma kalau mau beli yang panjang juga ada, cuma lebih mahal. Kalau untuk kabelnya, untuk las listriknya ini kan lebih murah, dia cuma pakai engkel satu kabel aja. Ini per meternya kalau yang tembaga murni kisaran berapa ya, 30-an per meternya untuk las listriknya. Kalau untuk las ininya mungkin ada ya lebih lah dari itu, mungkin 50 lebih per meternya. Saya juga belum pernah beli karena ini isinya kan ada 3 jalur. Yang kabel ini jalur untuk saklar ini, dan yang satu ini yang besi untuk jalur keluarnya kawat, dan yang ini adalah strumnya. Jadi ada 3 jalur untuk las mic-nya. Untuk kekurangannya yang bisa dibilang kurang juga bisa dibilang tidak ya. Ini untuk plat ketebalan 3 mili ke atas bisa ya mungkin, tapi lebih boros di kawatnya lebih boros karena pengisiannya lebih lama. Kalau untuk las listrik, untuk yang tebel-tebel juga enak, lebih cepat pengisian dan penutupannya. Kalau untuk besi-besi tebal tetap pakai las listrik,
Cuma kalau untuk plat-plat tipis enak pakai lasmik. Kalau ini saya rekomendasikan untuk pengerjaan bodi mobil, penyalinan untuk yang keropos-keropos, karena resiko untuk bergelombang atau platnya itu terlalu bergelombang setelah dilas itu sangat kecil, 90%. Dan ya enak lah. Kadang kan kalau untuk las bodi itu resikonya biasanya pakai las karbit, udah kita bikinin tempelan untuk platnya, setelah kita las biasanya gelombang. Kalau ini enggak, resiko gelombangnya kecil, lebih kecil. Cuma semua juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau ini kelebihannya untuk plat-plat tipis sangat enak ya untuk bodi. Kalau untuk las listriknya tetap untuk plat-plat yang tebel-tebel enak las listriknya. Cuma ada lasmik yang pakai gas dan non gas. Cuma kalau yang pakai gas kita perlu beli tabung gasnya khusus untuk lasmik, kayak las argon itu yang pakai gas. Bedanya apa? Bedanya kalau yang pakai gas itu lebih halus saat untuk pemakaian pengelasan, karena anginnya nanti keluar dari sini melindungi percikan dari las. Ini fungsinya gas, yang pakai gas. Kalau ini percikannya cukup banyak ya, terus kelet, cuma nggak lengket. Untuk kawat lasmik ada di dalam ya. Ini lasmik kapasitas kawatnya 1 kilo, karena lasmik juga macam-macam, ada yang kapasitas 1 kilo lebih, 1 kilo ke atas juga ada yang lebih besaran. Ini untuk kapasitas 1 kilo. Jadi perbedaan antara lasmik dan las listrik cuma beda di kawat. Dan untuk lasmik juga ada keunggulannya, untuk las listrik sendiri juga ada keunggulannya. Ini juga ada kekurangannya, las listrik juga ada kekurangannya, tergantung kebutuhan dan penggunaan kita, keperluan kita untuk apa. Kalau untuk besi-besi tebal konstruksi ya tetap pakai las listrik lebih enak. Tapi kalau untuk misal untuk bodi, penyulaman bodi, ganti plat, saya rekomendasikan pakai lasmik yang non gas saja ya. Kalau yang pakai gas kita harus beli gas, masih harus pakai gas. Cuma bedanya kalau yang pakai gas itu pengelasannya nanti lebih halus. Jadi untuk perbedaannya cuma itu saja ya, sesuai kebutuhan, sesuai kegunaan dan kebutuhan kita. Untuk kelebihan dan keunggulannya masing-masing punya keunggulan, karena didesain untuk media sendiri-sendiri ya. Kalau ini untuk 3 mili ya, untuk plat tebal pun juga bisa, cuma mungkin lebih boros di kawat. Kalau untuk las listriknya mungkin lebih enak. Oke, kita coba dulu untuk lasmiknya ya. Untuk kita pengelasan ini saya menggunakan plat ukuran 08, plat dengan ketebalan 08. Udah saya setting untuk ampernya di 45.
Untuk tutorialnya tinggal kita tempelin gini, sama sebenarnya sama kayak las listrik. Setelah itu kita tekan tombolnya aja. Lebih enak ya, juga nggak mempengaruhi posisi platnya, tidak membuat melengkung. Kalau untuk body itu biasanya rawan melengkung atau bergelombang. Jadi kesimpulannya, untuk perbedaan las mic dan las listrik itu nggak beda jauh ya, cuma beda di kawat aja. Ini unggul untuk plat-plat tipis, dan ini juga unggul untuk plat-plat yang tebal. Mungkin untuk yang ingin punya keterampilan, punya keahlian, saya berikan tutorial untuk las-las saja dulu ya. Untuk las listrik, las karbit, blender potong, kita pelajari dulu untuk las-lasnya aja dan kelebihan dan kekurangannya. Kalau untuk las karbit itu biasanya untuk bodi, untuk plat. Cuma kalau untuk mobil-mobil kayak Avanza itu platnya kan agak-agak tipis ya, mungkin kisaran 08 09. Kalau Panther Kijang itu 1 milian. Itu pun kalau misal kita nyulam di tengah-tengah pintu atau di bidang-bidang platnya yang lebar, itu biasanya kalau karbit rawan bergelombang. Kalau pakai las mic ini gelombangnya agak berkurang ya, lebih minim, tidak berlebihan untuk panas yang diantarkan ke platnya. Cuma las ini juga nggak bisa kalau untuk pengelasan plat yang ada karatnya, dia agak mau sulit ngonek dan tidak mau lengket. Kalau kelebihannya las karbit, walaupun ada karatnya, ada keraknya, itu masih bisa dilas. Jadi semua ada kelebihan dan ada kekurangannya, jadi sesuai kebutuhan ya. Kalau untuk body penyalinan, tempel body itu pakai ini enak. Dan jadi untuk peralatan las itu semua ada fungsinya, ada kurang dan lebihnya. Jadi kalau untuk pemula mungkin yang akan mencari alat las, saya rekomendasikan las mic non glass, karena ini sudah ada 2 modul. Untuk las listrik juga ada, las mic-nya juga ada. Jadi review kali ini untuk perbedaan sama kelebihan dan keunggulannya, itu sama-sama punya keunggulan dan kelebihan.
kekurangan masing-masing sesuai kebutuhan penggunaan kita. Oke, sampai di situ lagi. Mungkin nanti akan kita berikan tutorial untuk cara pemakaian dan kendala-kendala di dalam las mic ini ya.